Selanjutnya kita akan mempelajari Ibrani pasal 6. Aya pena berkata demikian. Segala bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunanmu. Keturunan itu adalah Tuhan Yesus. Yaitu segala bangsa di bumi akan diberkati melalui satu keturunan Abraham. Keturunan itu adalah Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Lalu, apakah Apakah maksud bahwa bangsa-bangsa akan diberkati melalui Kristus ini dapat berubah? Tidak akan berubah. Selamanya tidak berubah. Karena Yesus ini adalah anak Allah. Ayah telah menetapkan bahwa semua bangsa akan berada di dalam nama Tuhan. Yaitu semua yang ditentukan untuk diselamatkan akan berada di dalam nama Tuhan. Maka, jadi, semua bangsa akan diberkati melalui Kristus. Maksud ini tidak dapat diubah. Selamanya tetap. Bangsa-bangsa akan diberkati melalui kehidupan Tuhan Yesus yang tidak berubah. Namun kemudian, karena Bapa telah menyatakan maksud ini kepada Abraham, dan juga menetapkan janji ini, bahkan bersumpah mengenainya, maka bertahun-tahun kemudian, Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa, memberikan perjanjian hukum Taurat agar orang Israel yang berada dalam perjanjian itu menjadi umat Allah. Namun perjanjian ini menjadikan mereka umat Allah. Artinya siapapun yang merupakan keturunan Abraham, dianggap sebagai umat Allah. Namun belakangan ternyata, walaupun mereka adalah keturunan Abraham, kebanyakan dari mereka tidak mengasihi Allah seperti Abraham. Kebanyakan dari mereka menyembah Allah lain, tidak melayani Allah Yehova, melainkan menyembah ilah-ilah lain. Jadi mereka menyembah ilah-ilah lain. Namun mereka tetap keturunan Abraham. Lalu apakah karena mereka keturunan Abraham, meskipun menyembah ilah lain, mereka tetap memperoleh hidup yang kekal? Tidak mungkin. Meskipun mereka keturunan Abraham, tetapi menyembah ilah lain mustahil memperoleh hidup yang kekal. Sebab mereka tidak mengambil Yehova sebagai Allah mereka. Tidak ada ilah lain yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada kita. Hanya Allah Yehuda yang berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi jika seseorang tidak mau melayani Allah, sekalipun ia keturunan Abraham, ia tidak akan diberkati, dan tidak akan memperoleh hidup yang kekal karenanya. Sebaliknya, walaupun kita bukan keturunan Abraham, tetapi kita percaya kepada seorang keturunan Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima berkat. Mari kita membaca tentang maksud Allah untuk memberkati melalui Kristus, yang tidak dapat diubah. Mari kita baca. Karena itu marilah kita meninggalkan dasar ajaran tentang Kristus dan berusaha mencapai kedewasaan, tanpa meletakkan dasar yang baru lagi, seperti pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, iman kepada Allah, ajaran-ajaran tentang baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman yang kekal. Dan jika Allah mengizinkan, kita akan melampaui ajaran-ajaran ini, sehingga mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, supaya menjadi sempurna. Artinya, kita seharusnya sudah melampaui ajaran dasar tentang Kristus. Kita tahu bahwa dengan percaya kepada Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kebenaran yang paling dasar. Jadi, karena kita sudah tahu bahwa dengan percaya kepada Yesus kita memperoleh hidup yang kekal, ini adalah kebenaran yang paling mendasar. Karena kita sudah memahami hal ini, maka mari kita sungguh-sungguh percaya sampai penuh dan sempurna. Bukan sekadar berkata, "Wahai, saya percaya Yesus." Percaya Yesus supaya dapat hidup yang kekal. Baiklah, saya percaya, lalu dibaptis. Ini adalah dasar iman yang paling awal, percaya Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah ajaran dasar. Namun, karena kita sudah percaya dan memahami, maka jangan hanya berhenti pada baptisan dan percaya kepada Yesus. Tetapi biarlah hidup kita mencapai kesempurnaan. Saat seseorang benar-benar menerima baptisan dengan iman sepenuh hati, pada saat darahnya diterima oleh jiwa itu, ia bagaikan seorang ibu yang sedang mengandung. Di dalam rahimnya telah ada bayi. Tetapi sekarang kita semua sudah mengerti. Menerima Yesus sama seperti hamil, sudah memiliki kehidupan yang berdetak jantung, sudah mengerti kehidupan itu sendiri. Semakin hari semakin baik lagi. Akhirnya mencapai roh yang sepenuhnya serupa dengan Tuhan Kristus. Roh yang serupa dengan Roh Kudus Allah. Harus mencapai tingkat seperti ini. Bukan lagi membahas hal-hal seperti ini. Apakah lebih baik percaya Yesus atau tidak percaya Yesus? Percaya Yesus mendapat hidup yang kekal, benarkah? Atau tidak? Hal-hal semacam ini tidak perlu dibahas lagi. Jika diperkenankan oleh anugerah Tuhan, kita akan percaya sepenuh hati. Sehingga kehidupan kita mencapai tingkat seperti apa? Mencapai roh Tuhan Kristus. Mencapai tingkat Roh Kudus Allah. Baiklah, agar kelak di surga kita memperoleh upah dan kehidupan yang sempurna. Kiranya kemuliaan diberikan kepada Bapa dalam Tuhan,